Halo cuanpreneur, welcome back untuk kalian yang udah subscribe. Dan buat yang belum, segera subscribe ya. Oke, gue tungguin ya, gue hitung ya. 1, 2, 3, ayo subscribe sekarang. Oke, kita mulai ke videonya. Nah, di video yang gue upload kali ini gak kayak biasanya nih. Tapi gue yakin lo semua udah pasti nungguin dan bakal tertarik. Karena today gue mau ngebahas gimana caranya lo bisa dapetin uang miliaran dari nabung 50.000 doang per hari. Gue yakin ini nominal yang kecil buat kalian. Dan ini juga berlaku buat kalian yang mungkin punya gaji dolar atau mata uang lainnya. Yes, karena bisa aja kalian nabung 5 dolar per hari, atau kalian yang di Jepang berarti kalian nabung 500 yen per hari. Simpel banget kan rumusnya. Sistem ini tuh akurat banget dan bukan sulap, bukan sihir, tapi ini cuma masalah kedisiplinan dan dedikasi lo aja. Yes, it just needs common sense juga lah ya. So oke, kalau lo tertarik, stay tune dan tonton sampai selesai biar lo paham. Nah, sebelum gue bahas mengenai sistemnya, gue mau jelasin dulu nih tentang 4 poin penting. Pointer ini kalian lu tanya ke orang-orang lain, gimana sih caranya jadi miliarder? Jawabannya tuh bakal simple banget. Rata-rata sih bakal jawab, ya nabung dan kerja keras dong. Karena kalau lu cuma kerja keras dan rajin nabung doang, gak ada orang yang beneran jadi kaya karena ngelakuin itu. Lu harus tanamin baik-baik nih di pikiran lu. Faktanya adalah kalau lu menabung 50.000 rupiah per hari dalam 1 tahun, lu bakalan dapetin 18.250.000 rupiah. Bayangin nih, kalau lu kali nominal tersebut dengan 50, berarti 50 tahun atau setengah abad. Lebay sih, tapi kalau lu hitung-hitung lagi, lu tuh baru ngehasilin 912.500.000 rupiah. Belum ada 1 miliar rupiah kan. Poin kedua adalah fakta kalau inflasi itu pasti terjadi. Kalau lu menabung di bank dan lu nggak pindahin, lama-lama uang lu tuh nilainya bakalan semakin kecil. Sementara harga bahan pokok dan bensin atau transportasi dan ini itu lainnya tuh bakalan makin terus naik. Terus gimana tuh kabar uang lu yang ada di bank yang lu tabung? So, jadi sistem yang mau gue bahas adalah gimana caranya mengatur dan memindahkan uang lu ini supaya lu tuh nggak terkena dampak dari inflasi. Simple loh, sampai lu bakal kaget begitu tahu lu caranya. Ternyata simple banget. Tapi gue juga mau ingetin kalau sistem ini tuh bukan buat lu yang mau hidup hedon dan pengen nyari cara cepet kaya aja ya. Tapi ini sistem yang bisa bantu lu gimana untuk survive. Poin ketiga, lu harus sadarin kalau sistem ini tuh prosesnya berjalan in the long term, ya waktu yang lama. Mau lu masih muda ataupun lu udah di usia middle age, lu pasti sadar kalau waktu tuh terus berjalan dan makin kesini belakangan waktu tuh berjalan dengan sangat cepat, gak kerasa. Saran buat gue sih, lu jangan sampai kalau lu terlalu ngarep sama uang pensiun atau jaminan-jaminan di hari tua nanti. Karena jujur aja nominalnya tuh gak seberapa kalau lu bandingin sama kerja keras lu yang udah bertahun-tahun lu jalanin. Buat gue sih, jaminan yang benar-benar bisa menjamin hidup gue nanti adalah jaminan yang gue siapin dan gue bentuk sendiri. Nah, poin keempat, di sekolah dan di kampus lo pasti belajar banyak hal kan? Berbagai mata pelajaran dan mata kuliah kayak sejarah, etika, agama, bahasa, musik, dan lainnya. Tapi lo nggak pernah kan gimana diajarin caranya berinvestasi atau gimana caranya memanage uang yang lo punya. Padahal menurut gue ini tuh adalah hal basic banget yang mestinya malah diajarin ke siswa atau mahasiswa. By the way, sebelum gue lanjut bahas, boleh lah ya gue minta kalian buat like dan share video ini ke teman-teman lu, biar lu semua itu tahu gimana sih caranya menerapin sistem ini di kehidupan lu. So, oke, gini nih sistemnya. To be honest, sistemnya tuh simple banget dan gue yakin lu bakalan langsung paham abis gue terangin. Tadi gue udah bahas kalau uang yang lu punya bakalan ngurang terus-menerus nilainya karena adanya inflasi. So, kenapa nggak lu pindahin uang yang lu rencanain untuk bayar utang ke diri lu sendiri tadi ke salah satu instrumen investment yang ada, misalnya pasar saham. Nah, lu juga harus paham dan baca-baca nih tentang IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG, kalau lu belum tahu, adalah sebuah sistem tracking untuk perusahaan yang terdaftar di pasar saham Indonesia. Isinya sih tentang portofolio sekuritas yang mewakili pasar tertentu sebagai acuan kinerja pasar. By the way, IHSG ini tuh legit dan terpercaya ya, karena sudah terbentuk dari tahun 1983. Ya lu coba bayangin aja, karena ini pasar saham, so pasti bakal ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tapi sebenarnya sih naik turun nilai saham ini tuh semua tergantung tren dan apa yang lagi hype aja. Jadi kalau lu jago baca tren, I'm sure you'll be okay. Apalagi kalau lu paham dengan istilah bullish stock. Hah, apaan sih itu? So simpelnya gini, kalau lu udah paham tentang saham, biasanya lu bakal bisa mengira-ngira dan invest di perusahaan yang harga sahamnya tuh bakalan naik terus-terusan. Dan juga lo bisa tahu perusahaan apa aja yang bakalan perform melebihi dari benchmark.
Yang terpenting dari gua ngasih tahu info ini adalah kemungkinan untuk lu dapetin average return sebesar 7,5 sampai 8% per tahun. Kalau lu mulai tertarik, step awal yang paling simple adalah invest melalui investment fund atau biasanya disebut dengan reksadana. Reksadana itu, kalau lo belum tahu, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, di sini lo bakalan invest ke exchange traded funds atau yang disingkat sebagai ETF. Yang unik dari ETF adalah penjualan dan pembelian yang dihitung per unit, yang shares-nya tuh sama aja kayak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX. Nah, keuntungan lo investasi di reksadana dibandingin saham adalah resiko yang lebih kecil karena adanya manajer investasi yang bakal mengelola portofolionya dibandingkan dengan lo memanage sendiri dana lo sendiri sebagai investor. By the way, lo tau gak sih kalau Albert Einstein pernah bilang compound interest is the most powerful force in the universe. Nah, compound interest atau bahasa Indonesianya disebut sebagai bunga majemuk adalah bunga yang akan muncul di akhir jangka waktu tertentu. Di sini nih lu bakal invest Rp50.000 yang udah lu siapin untuk bayar utang ke diri lu sendiri setiap harinya ke 8% average return yang kita bahas tadi. Pusing? Nih, gue coba bikin lu paham ya. Simpelnya, investasi lu tuh bakal di compound interest, nantinya bakalan jadi interest on interest. Jadi, interest atau bunga yang lu dapetin dari investasi lu itu nantinya bakalan jadi dana prinsipal tambahan untuk investasi lu di periode waktu setelahnya. Bahasa kerennya sih reinvesting interest. Contoh, lu bakalan punya dana prinsipal sebesar Rp18.250.000. Dari mana tuh? Ya dari hasil akumulasi Rp50.000 yang udah lu siapin per hari tadi selama setahun. Dan bunganya 8% setahun ya. Coba lu hitung kalau investasi lu berjalan selama 50 tahun. Wait, sabar-sabar, jangan panik dulu. Dan mikir kalau 50 tahun tuh lama banget. Soalnya gue mau bahas nih tentang gimana caranya lo bisa mempercepat prosesnya. By the way, gue ambil angka 50 karena biasanya orang-orang tuh udah mulai pensiun di usia segitu. Dan pastinya nanti lo bakal berterima kasih sama diri lo sendiri karena di masa muda udah ngikutin sistem ini. Coba aja nih lo lihat, kalau dalam 50 tahun lo cuma nabung doang, lo bakalan megang Rp912.500.000. Belum jadi miliarder kan? Sementara kalau lo ikutin sistem yang gua kasih tahu di video ini, dalam 10 tahun aja lo udah bisa dapetin sekitar 3 miliar rupiah. Dan itu kalau lo invest, kalau lo nggak invest lo bakalan megang seenggaknya 2 miliar rupiah. Perbedaannya bakalan makin signifikan seiring dengan berjalannya waktu. Kalau kita hitung-hitung lagi nih, lo jalanin sistem ini selama 20 tahun, maka lo bakalan megang 9 miliar rupiah. Coba aja lo bayangin kalau sistem ini lo jalanin sampai 50 tahun. Berapa tuh uang yang udah lo pegang? Coba deh bandingin kalau lo cuman sekedar nabung doang. Kayak tadi gue kasih lihat dalam 50 tahun lo cuman bakalan megang Rp9.112.000 aja. Sebenarnya juga nih, untuk jalanin sistem Rp50.000 per hari ini gampang banget. Bahkan lo cuman butuh ngikutin 3 rules. Pertama, ini obvious banget, invest di saat lo mampu dan bisa. Pastinya di saat lo ngejalanin sistem ini, ada waktu-waktu di saat lo tuh nggak bisa invest. Mungkin karena ada pengeluaran yang melebihi ekspektasi, ini nggak masalah kok. Yang kedua, jangan jual tapi reinvest. Mungkin lo ngerasa investasi lo tuh berjalan lancar dan lo pengen jual unit lo. Tapi ini salah banget, karena lo harusnya ingat poin gue tadi, lo harus reinvest profit lo. Dan yang ketiga, disiplin. Lo harus banget tanemin di pikiran dan niat lo di poin ini, karena kalau menurut gua ini merupakan poin paling penting. Paham? Oke, sekarang gue lanjut ke gimana caranya mempercepat proses lo dalam jalanin sistem ini. Untuk lo bisa mempercepat prosesnya, gue kepikiran ada 3 hal lagi yang perlu lo ingat dan lakuin. Yang pertama, lo boleh banget untuk nambahin nominal Rp50.000 per hari itu. Misalnya jadi Rp75.000 atau Rp100.000 per hari. Kalau lo ngelakuin cara ini, otomatis lo bakalan ngurangin jumlah tahun lo untuk mencapai goals lo. Yang kedua, lo harus tahu momen atau saat yang tepat untuk memulai sistem ini. Gampangnya lo bisa lihat grafik pasar saham, kapan lagi naik dan kapan lagi turun. Nah di sini tentunya lo nggak bisa asal mulai. Kalau saran gua, saat terbaik untuk lo mulai invest dan mulai sistem ini adalah momen ketika harga unit saham yang lo incar lagi turun. Kalau gua nggak salah denger sih, katanya di tahun ini bakalan ada koreksi pasar saham dan modal. Who knows, ini bisa jadi momen dan kesempatan yang tepat buat lo mulai. Dan yang ketiga, nggak cuma nominal Rp50.000 tadi yang lo bisa dan lo harus naikin, tetapi presentasi profit interest lo. Lo bisa ngelakuin ini dengan cara active management untuk meningkatin 8% profit interest yang udah lo punya. Tambah lagi kalau lo punya ide-ide investasi lainnya untuk mengembangin profit lo.
Masih pusing? Well, kenapa nggak lu coba aja subscribe channel ke YouTube Sando.id dan juga follow Instagram kita untuk lu belajar lebih banyak lagi tentang tips and trik investasi, marketing, bisnis, dan lainnya.